Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Sebelumnya kita sudah bahas 5 kelompok isim yang mu'arab. Dan dari 5 kelompok isim yang mu'arab ini, saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti ada yang berubah harokat akhirnya dan ada yang berubah bangunan akhirnya. Dan sekarang ya kita akan belajar kaidah untuk menentukan perubahan harokat akhir atau bangunan akhir sebuah kata. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat penting ya dalam ilmu nahwu ya, karena di antara tujuan kita belajar ilmu nahwu adalah menentukan harokat akhir kata ya, atau bangunan akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dan ini adalah kaidahnya. Jadi hendaknya difahami dengan baik. Bab 6, pembahasan tentang marfu', mansub dan majrur. Berdasarkan kedudukan dalam kalimat ya, atau posisi dalam kalimat, isim mu'rab dibagi menjadi 3 kelompok. Ada marfu', mansub dan majrur. Ya, jadi nanti isim mu'rab kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu bisa kita masukkan ke dalam salah satu dari 3 kelompok. Ya, sesuai dengan kedudukannya sebagai apa dia. Yang pertama nama kelompoknya itu kelompok marfu', kedua al-mansub, yang ketiga majrur. Ya, atau bisa aja kita katakan kelompok A, B, dan C begitu. Jadi cukup untuk pemula dihafalkan aja istilah marfu, mansub, dan majrur. Kenapa dikatakan marfu, mansub, dan majrur itu nanti pembahasannya tingkat lanjutan. Ya, untuk pemula cukup aja ini difahami bahwasanya ini nama kelompok. Gitu aja dulu ya. Ini nama kelompok kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Namanya marfu, mansub, dan majrur. Penjelasan yang pertama, isim marfu. Isim marfu' ya, atau isim mu'rab ya, bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim marfu' jika berkedudukan sebagai mubtada, khobar, fa'il, dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti ya ada isim mu'rab sudah dimasukkan ke dalam kalimat dan dia berposisi sebagai mubtada misalnya, maka dia masuk kelompok isim marfu' gitu. Atau dia sebagai khobar atau sebagai fa'il, maka dia masuknya kelompok marfu'. Kedua, isim marfu memiliki tanda i'rab. Tanda i'rab maksudnya ciri perubahan, tanda perubahan yang dikenal dengan istilah tanda rofa. Jadi isim marfu memiliki tanda rofa, ada cirinya dia. Ya, jadi isim-isim yang masuk ke dalam kelompok marfu punya ciri-ciri. Nah, nama cirinya itu disebut tanda rofa. Ini juga ya istilah yang harus dihafalkan. Kemudian tanda rofa pada isim marfu itu berbeda-beda sesuai dengan kelompok isim mu'rab yang 5. Ya, nanti tanda rafa isim mufrad apa, tanda rafa isim yang musanna apa, tanda rafa jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, itu ada tanda-tanda rafanya. Yang insyaallah nanti akan kita bahas ya. Di sini kita pengenalan istilah dulu. Ya. Selanjutnya isim mansub ini penjelasannya sebenarnya sama ya. Kalau antum paham penjelasan isim marfu yang tadi saya sampaikan, insyaallah pembahasan selanjutnya bisa difahami dengan mudah. Ya, untuk isim mansub, ya isim mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim mansub jika berkedudukan sebagai ya diantaranya maf'ul bi, dzaraf zaman, dzaraf makan, dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti sebuah isim ya, isim mu'rab sudah dimasukkan ke dalam kalimat dan kita kenali dia posisinya sebagai maf'ul bi, ya objek yang dikenai pekerjaan, maka dia masuknya kelompok mansub. Ya, masuknya kalau kita masukkan dia ke dalam kelompok mansub, ya. Kemudian isim mansub memiliki tanda i'rab, ciri perubahan yang dikenal dengan istilah tanda nasab. Jadi isim yang masuk kelompok mansub memiliki tanda nasab. Ya, ada ciri-cirinya dia dan cirinya dinamakan dengan tanda nasab. Kalau masuk kelompok marfu tanda rafa. Ya. Dan tanda nasab pada isim mansub berbeda-beda sesuai dengan kelompok isim mu'rab yang 5. Kemudian isim majrur. Ya, kelompok yang ketiga yaitu kelompok majrur, isim majrur. Isim mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim majrur jika berkedudukan sebagai masbuk bi harfil jar, mudhaf ilai, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti kalau ada sebuah isim mu'rab, dia sudah dimasukkan ke dalam kalimat dan ternyata dia di situ berposisi sebagai masbuk bi harfil jar. Sebelumnya ada huruf jar, berarti dia masbuk bi harfil
jar, maka kita masukkan ke dalam kelompok majrur. Ya, bukan marfu, bukan mansub, tapi kelompoknya majrur. Kemudian isim majrur memiliki tanda i'rab, ciri perubahan yang dikenal dengan istilah tanda jar. Ya, isim majrur memiliki ciri-ciri. Ya, namanya tanda jar. Kemudian tanda jar pada isim majrur berbeda-beda sesuai dengan kelompok isim mu'rab yang 5. Ya, demikian ya. Eh, Penjelasan ringkas tentang marfu, mansub, dan majrur. Di sini ada ringkasannya supaya antum lebih paham. Jadi intinya ya, isim mu'rab kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti bisa kita kelompokkan menjadi 3. Ya, apakah dia masuk marfu, mansub, atau majrur. Kelompok marfu, kelompok mansub, atau kelompok majrur. Dan masing-masing kelompok ini memiliki ciri-ciri. Ya, ciri-ciri perubahan yang dinamakan dengan istilah tanda i'rab, tanda perubahan. Untuk yang masuk kelompok marfu itu ciri perubahannya namanya tanda rofa. Ya, masuk kelompok mansub tanda nasab, masuk kelompok majrur tanda tanda jar. Nah, nah kemudian ya, untuk masuk ke dalam kelompok marfu, sebuah isim itu harus berkedudukan di antaranya sebagai mubtada, khobar, fa'il, atau ma'tuf dan sifat kepada mubtada, khobar, atau fa'il gitu ya. Dan bisa masuk ke dalam kelompok mansub jika berkedudukan sebagai diantaranya maf'ul bi, dzarab zaman, dzarab makan, atau ma'tuf dan sifat kepada maf'ul bi, dzarab zaman, atau dzarab makan. Dan ya, sebuah isim mu'rab bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok majrur jika dia berkedudukan sebagai masbuk fil jar, mudhaf ilaih, dan lain sebagainya, atau ma'tuf dan sifat kepada masbuk fil jar pada mudhaf ilaih. Dan kalau kita perhatikan ya di sini, bahwa isim-isim yang masuk ke kelompok marfu adalah isim yang sebelumnya kita pelajari mereka itu berharokat akhir dhammah, ya. Yang masuk mansub berharokat akhir fathah, dan yang masuk kelompok majrur yang berharokat akhir kasroh, ya, karena sebelumnya yang kita pelajari itu adalah isim-isim mufrad. Ya, isim-isim mufrad yang tanda perubahannya itu dengan harokat, ya. Kemudian penjelasan di atas penting ya untuk dipahami sebagai bekal untuk mengi'rab kata. Mengi'rab kata itu maksudnya adalah menjelaskan status sebuah kata yang terdapat dalam kalimat ya, apa kedudukannya, apa tanda i'rabnya, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti akan kita pelajari rinciannya. Contoh di sini ya, mengi'rab kata misalnya ja'al mudarrisuna. Ya, para guru telah datang. Ja'al mudarrisuna. Al mudarrisuna kalau kita mau i'rab, kita mau jelaskan dia ya statusnya dalam kalimat, i'rabnya adalah dia itu fa'il. Kemudian dia marfu'. Ya. Kemudian waw, tanda i'rabnya waw karena dia jamak muzakkar salim. Cara bacanya al-mudarrisuna berkedudukan sebagai fa'il di situ, ya kan? Isim yang terletak setelah fi'il ya, dan dia pelaku dari fi'il ja'a. Siapa yang datang? Al-mudarrisun, berarti dia fa'il. Nah, fa'il ini masuknya kelompok mana nih? Marfu, mansub, atau majrur? Ya sudah dijelaskan, fa'il masuk kelompok marfu. Ya. Nah, kemudian isim yang masuk kelompok marfu, dia memiliki tanda rofa. Ya, tanda perubahannya disebut tanda rofa. Tanda rofanya apa? Wow. Karena dia jamak muzakkar salim. Yang insyaallah nanti akan kita bahas ya tanda i'rab setelah ini. Yang penting sekarang antum ya fahami dulu istilah-istilah ini, istilah marfu, mansub, majrur, tanda rofa, tanda nasab, tanda tanda jar. Itu dulu yang paling penting. Jadi tugas antum sekarang adalah hafalkan istilah-istilah yang tadi disebutkan. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Insyaallah setelah ini kita akan bahas tanda i'rab pada 5 kelompok isim mu'rab yang sudah kita pelajari. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab.